Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman semuanya, manapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca, memaknai kitab Al-Qawaidul Usuliyah wal Fiqhiyah. Halaman 40. Al-mabhasus tsani alaqatul ami bil qiraah. Formula pembahasan yang kedua itu hubungan orang awam dengan qiraah. Qiraah yang sering kita dengar, qiraah 7, qiraah 10. Nah, mabhasul qiraati minal mabahisil lati takallama anha ulamaul usul. Formula pembahasan qiraah itu sebagian dari pembahasan-pembahasan yang berbicara tentangnya pembahasan oleh ulama usul. Artinya ulama usul ikut membahas tentang qiraah. Bukan hanya ahli qiraah yang membahas qiraah. Ulama usul juga membahas tentang qiraah. Karena ada sebagian qiraah nanti yang dijadikan dalil untuk menafsirkan satu ayat. Wasa umahidu biidahil muradi minha. Dan akan saya amparkan, akan saya hantarkan, akan saya buat pengantar biidahil muradi dengan menjelaskan maksud biha dengannya qiraah. Apa yang dimaksud dengan qiraah akan beliau jelaskan. Summa antaqilu ila ahkamihallati laha alaqatun bil ami. Kemudian saya akan berpindah kepada hukum-hukumnya qiraah, hukum allati laha yang baginya hukum itu ada hubungan dengan orang awam. Kemudian selanjutnya baru beliau bahas hukum qiraah yang berkaitan dengan orang awam. Apakah bolehkah dibaca qiraah itu dalam sholat atau bagaimana? Al-qira'atu sab'u mutawatiratul isnadi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bermula qiraah-qiraah yang 7 itu mutawatir isnadnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya qiraah 7 ini bersambung kepada Nabi. Memang riwayatnya mutawatir bahwa itu berasal dari Nabi. Qiraah 7 semuanya dari Nabi. Wa hadhil qiraatu muwafaqatun li rasmi mashafi Utsmana wa muwafaqatun li wajhin min aujuhil lughati. Bermula ini qiraah yang 7 itu muwafakat bagi tulisan mushaf Utsman. Artinya di segi tulisan itu sama. Cuma cara bacanya, kadang taf'alun, kadang yaf'alun kan. Kalau tulisan mendukung. Nah, karena titik Al-Quran, titik-titiknya itu kan datang belakangan. Jadi yaf'alun sama taf'alun itu tulisannya sama saja. Nah, artinya qiraah 7 itu sesuai dengan tulisan mashaf, didukung. Tanpa kita melihat kepada titiknya. Nah itu. Bermula ini qiraah yang 7 itu muafakat bagi resam, bagi model tulisan Mashaf Utsman. Dan muafakat bagi satu cara dari cara-cara lugat atau satu wajah dari wajah-wajah lugat. Jadi lugat lahjah Arab itu banyak. Ada lugat Hijaz, ada Tamim ya kan. Jadi setiap satu dari qiraah 7 itu muafakat dengan lugat. Secara bahasa tidak bertentangan. Wahya ba'dul hurufis sab'atil waridati fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dianya qiraah 7 itu sebahagian dari huruf-huruf yang 7 yang datang ianya huruf yang 7 dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi bersabda, "Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin." Diturunkan akan Quran di atas 7 huruf. Maksud di atas 7 huruf ya ini, di atas 7 qiraah ini. Jadi qiraah-qiraah itu berarti sesuai dengan huruf yang Nabi mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan seperti itu. Iza taqarrara zalik, apabila telah jelaslah oleh demikian, fa inna min ahkamil qiraatil muta'alliqati bighairil mujtahidi ma ya'ti. Maka apabila jelaslah oleh demikian, kita udah paham qiraah 7 itu apa, yang isnadnya bersambung kepada Nabi, kemudian memang sesuai dengan ajaran Nabi. Maka bahwa sungguh sebahagian dari hukum-hukum qiraah yang berhubungan dianya hukum dengan bukan mujtahid itu mah yang akan datang ya. Ada hukum-hukum qiraah yang berkaitan bukan dengan mujtahid. Kalau yang berkaitan dengan mujtahid tidak dibahas di sini. Yang berkaitan dengan mujtahid apakah qiraah 7 itu boleh digunakan sebagai dalil untuk menafsirkan ayat yang lain seperti la mastum kan ditafsir dengan la mastum. Ada dua qiraah panjang la mastum, ada satu lagi la mastum. Para ulama kadang
menafsirkan ayat la mastum dengan la masa. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Itu pembahasannya urusan mujtahid. Wah, sungguh sebahagian dari hukum-hukum qiraah yang berhubungan dia dengan bukan mujtahid itu mah yang akan datang. Awalan yang pertama, tasihu qiraatul Qur'ani bi ayyi qiraatin min hadhil qiraat. Salah oleh membaca Quran dengan qiraah manapun dari ini qiraat. Salah satu dari qiraah 7 kita baca dalam sholat boleh. Sah sholat. Qiraah kita sah. Kalau sah qiraah berarti sah sholat. Wa yusabu 'alaiha sawabu qiraatil Qur'an, dan diberi pahala di atasnya qiraah akan pahala baca Quran, sama seperti qiraah umum. Kenapa? Li'annaha, karena bahwasanya qiraah, karena bahwa sungguh satu qiraah dari ini qiraah 7 itu juz'un minal Qur'an, itu bagian dari Quran. Jadi boleh dibaca. Hukum yang pertama, boleh kita baca Quran dengan qiraah 7 itu. Salah satu dari qiraah 7 dalam salat. Yang kedua, yajuzu lil musalli ayyaqra'a bi ayyi qira'atin biha fi salatihi. Karena sah qiraah baca Quran. Oh, ini bukan salat ya. Sah baca Quran, boleh kita baca Quran dengan salah satu dari qiraah 7. Udah. Kemudian dalam salat boleh nggak? Boleh juga. Yajuzu lil musalli ayyaqra'a bi ayyi qira'atin minha fi salatihi. Boleh bagi si musalli bahwa baca ayat dengan qiraah manapun darinya qiraah 7 dalam salatnya sekali, boleh. Lidukhuliha, karena masuknya qiraah fi qaulin Nabi, dalam ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi bersabda, "Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Ini berkaitan dengan hadis. Nabi mengajarkan sholat kepada para sahabat. Kum fakabir, bangun bertakbirlah. Sumakra kan? Ya, sumakra, apa yang kamu baca? Sumakra ma tayassara ma'aka. Kemudian baca olehmu akan apa yang mudah ya bersama dari Quran. Jadi kiraah 7 ini masuk dalam ikra ma tayassara. Masuk dalam anjuran Nabi. Ikra ma tayassara. Baca olehmu akan apa yang mudah ya bersamamu dari Quran. Jadi boleh membaca dengan salah satu dari kiraah 7. Yang pertama, boleh kita baca Quran dengan qiraah 7, yang kedua boleh kita baca dalam sholat, yang ketiga salisan la yambaghi lahu ayyun qira ala man qara'a bi ihda hadzal qiraat. Yang ketiga, tidak sepantaslah baginya orang awam bahwa mengingkari ia kepada siapapun yang membaca ia dengan salah satu dari ini qiraat. Kita mendengar orang lain baca Quran dengan qiraah 7, enggak boleh dilarang, memang boleh. Kenapa? Li'annahu minal jaizil qira'atu biha. Li'annahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu minal jaizil qira'atu. Karena bahwa sungguh hal dan syana itu sebahagian dari yang bolehlah oleh kiraah, oleh membaca dengannya kiraah. Itu kiraah yang dibolehkan. Karena bahwa sungguh hal dan syana itu sebahagian dari yang bolehlah oleh membaca biha dengannya salah satu dari ini kiraah. Boleh dibaca, nggak boleh kita melarang orang, bukan kemungkaran. Nah, Waqad warada fil hadisi anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sami'a Hisham bin Hakim. Dan sungguh telah warid dalam hadis oleh bahwa sungguh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu sami'a, mendengar ianya Khalifah Umar Hisham bin Hakim. Hisham bin Hakim. Akan Hisham ibn Hakim. Jadi Khalifah Umar mendengar Hisham ibn Hakim radhiyallahu anhu yaqra'u surat Al-Furqan. Hal keadaan Hisham membaca ia akan surat Al-Furqan fi shalah, di dalam salat, ala harfin lam yakun Umaru ya'rifu. Di atas huruf, maksudnya di atas bacaan yang tidak adalah Umar itu mengenal ianya Umar akannya huruf. Sungguh telah warid dalam hadis oleh bahwa sungguh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu itu sami'a, khabar anna, mendengar ianya Khalifah Umar akan Hisham ibn Hakim radhiyallahu anhu membaca ianya Hisham akan surat Furqan, membaca dalam sholat di atas huruf yang tidak adalah Umar itu mengenali akannya huruf. Bacaan Hisham ini nggak pernah didengar oleh Khalifah Umar. Fakada ayum sikahu fi sholati. Maka hampirlah bahwa menahan ianya Khalifah Umar akannya Hisham dalam sholatnya. Illa annahu sabara alaihi, melainkan bahwa sungguhnya Umar bersabar ia di atasnya Hisham hatta sallama, hingga memberi salam. Beliau sabar hingga selesai sholat. Falabbabahu biridaih. Falabbaba, maka memukul ya. Labbaba apa namanya? Enggak tahu bahasa Indonesianya. Falabbabahu, memukul ia, apa namanya? Menghalau, apa namanya? Falabbabahu, memukul ianya Khalifah Umar akannya Hisham dengan ridanya, dipukul dengan rida. Wa qala lahu, dan berkata ianya Khalifah Umar baginya Hisham, man aqra'aka hazi surat allati sami'tuka taqra'u. Siapakah itu yang telah mengajarkan? Siapakah itu yang telah membaca ia kepadamu? Akan ini surat yang aku dengar akan engkau baca akannya surat. Tadi engkau belajar di mana? Siapa yang mengajarimu? Qala, berkata ianya Hisham radhiyallahu an,
Aqra'aniha Rasulullah, membaca kepadaku akannya qiraah, akannya surat. Aqra'aniha, membaca akan aku akannya surat Rasulullah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang mengajarkan aku. Faqala Umar, berkatalah oleh Khalifah Umar, kazabta, kazibta, engkau bohong. Ya, bohong ini dituduh bohong ya. Artinya harus ada saksi lah. Fa inna Rasulullah, engkau bohong. Kenapa bohong? Fa inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Karena sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh telah membaca ayatnya Rasul akan aku akannya surat di atas bukan ma yang kau baca. Rasulullah juga membaca kepadaku, mengajarkan kepadaku tidak seperti yang kau baca. Fantalaqa bihi. Maka pergi ianya Khalifah Umar dengannya Hisham, yaquduhu, menyeret ia, menarik ia akannya Hisham ila Rasulillah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipegang, ditarik ya, kayak orang bersalah gitu, diseret kepada Nabi. Waqala, dan berkata ianya Khalifah Umar, ini sami'tu hadza yaqra'u bi suratil Furqan ala hurufin lam taqra'niha. Sesungguhnya aku mendengar akan si ini, akan Hisham ini, yaqra'u, membaca ianya Hisham dengan surat Al-Furqan di atas huruf-huruf yang tidak engkau bacakan, akannya huruf. Rasulullah, saya mendengar dia membaca seperti ini, yang belum pernah engkau membacakan kepada aku. Faqala Rasulullah. Maka berkatalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, arsilhu, lepaskan olehmu akan dia. Iqra ya Hisham. Baca olehmu wahai Hisham. Coba baca. Faqara alaihi al-qira'at allati sami'ahu Umaru yaqra'uha. Maka membaca ianya Hisham alaihi, di atasnya Nabi. Maka membaca ianya Hisham di atasnya Nabi akan qira'ah. Qira'ah lati yang telah mendengar akannya Hisham. Siapa yang mendengar oleh Umar, membaca ianya Hisham akannya qiraah. Nah, ini susunannya rada begini. Maka membaca ianya Hisham di atasnya Nabi, karena Nabi yang nyuruh, akan qiraah yang telah mendengar akannya Hisham oleh Umar. Membaca ianya Hisham akannya qiraah. Jadi Hisham ini membaca qiraah yang tadi Khalifah Umar mendengar Hisham membacanya. Faqala Rasulullah. Maka berkatalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadzalika unzilat. Memang demikianlah telah diturunkan akan dianya surat. Sumakala, kemudian Nabi berkata, Iqra ya Umar, baca olehmu hai Umar. Faqara al-qira'at allati. Maka membaca ayahnya Khalifah Umar akan qira'ah allati. Karena yang adalah Umar itu membaca ayahnya Umar dengannya qira'ah. Nah, Khalifah Umar juga membaca seperti yang diajarkan Nabi dulu. Faqala Rasulullah. Maka berkatalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadzalika unzilat. Demikianlah diturunkan akannya surat. Dua-duanya benar kan? Nah itu. Wa hunaka qismun akharu minal qiraati lam yatawatar isnadu. Di sana itu ada kelompok yang lain dari qiraah-qiraah yang tidak mutawatir lah oleh isnadnya qiraah. Ada kelompok lain qiraah yang enggak mutawatir, qiraah syad. Atau mungkin di luar 7 berarti qiraah 10 ya. Nah, nanti 3 tambahan jadi qiraah 10. Ada qiraah 7, ada qiraah 10. Berarti di luar 7 itu enggak mutawatir. Wa hadzal qismu la tajudu qiraatuhu fi shalah. Bermula ini kelompok selain dari qiraah 7, itu tidak bolehlah oleh membacanya ini kelompok dalam sholat. Nggak boleh dibaca dalam sholat. Di luar sholat bagaimana? Watukrahu qiraatuhu kharijaha ala atibari kaunihi Qur'an. Dan dimakruhkan akan membacanya ini kelompok di luarnya sholat, di atas menganggap keadaannya ini kelompok itu Quran. Kalau kita menganggap membaca Quran, nggak boleh, makruh. Makruh baca pakai qiraah di luar qiraah 7. Ya, tapi kalau nanti mungkin dalam bentuk zikir, boleh. Ya. Al-mabhasus salisu al-af'alun nabawiyah. Bermula pembahasan yang ketiga itu perbuatan-perbuatan yang dinisbahkan kepada Nabi. Perbuatan Nabi apakah semuanya jadi syariat atau bagaimana? Qad yaqra'ul 'ami fi kutubis sunnati fayajidu ba'dal af'alin nabawiyah. Kadang-kadang membaca oleh orang awam dalam kitab-kitab sunnah, maka mendapati ianya orang awam akan sebahagian perbuatan-perbuatan Nabi. Kita baca kitab hadis, kita dapat perbuatan Nabi. Fatushkilu alaihi min jihati masyru'ayatil iktida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Maka menjadi muskil ianya perbuatan Nabi di atasnya si Ami dari segi disyariatkan mengikuti dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalamnya perbuatan. Kadang-kadang kita membaca kitab hadis menemukan perbuatan-perbuatan Nabi yang seolah-olah muskil. Kita membaca kalau Nabi istrinya 9, kenapa kita nggak boleh istri 9? Padahal kita dianjurkan untuk meneladani Nabi. Kan gitu masalahnya. Ya, makanya jadi ternyata perbuatan Nabi itu dikelompokkan.
Wal af'alun nabawiyatu ala aksamen, dan bermula perbuatan yang disebutkan kepada Nabi itu ada macam-macam. Al-qismul awalu, kelompok yang pertama al-khasais, kekhususan, hanya boleh dilakukan oleh Nabi, tidak berlaku kepada umat. Apa maksud dari khasais, perbuatan Nabi yang khusus? Wahiyya allati ikhtassa bihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dianya khasais itu perbuatan-perbuatan yang terkhususlah dengannya perbuatan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang cuma boleh dilakukan oleh Nabi. Contohnya mislu jawazihi bitis'en. Demikian itu seperti menikahnya Nabi dengan 9 istri. Fahadzal qismu la yajuzul iktida'u bihi fihi. Maka bermula ini kelompok itu tidak bolehlah oleh mengikuti dengannya Nabi fihi pada ini kelompok. Jadi kekhususan itu nggak boleh diikut. Dari mana kita tahu kekhususan? Nanti ada dalil. Ada dalil yang menunjukkan bahwa ini hanya khusus untuk Nabi, nggak masuk umat. Nah, Bismillah. Al-qismu tsani al-af'alul jabaliyah itu. Bermula kelompok yang kedua itu perbuatan-perbuatan yang jabaliyah, yang tabiat ya. Tabiat manusia. Adat. Wahia, dan dianya perbuatan yang jabaliyah itu al-af'alul lati fa'alaha bi ghairi qasdil qurbah. Dianya af'al jabaliyah itu perbuatan-perbuatan yang memperbuatnya Nabi akannya perbuatan dengan bukan bermaksud kurbah. Bukan bermaksud mendekat kepada Allah. Ini juga butuh kepada dalil nanti. Dari mana kita tahu kalau Nabi melakukan sesuatu yang bukan tujuan untuk mendekat kepada Allah? Nah, artinya kalau makan adat, perbuatan-perbuatan adat itu berarti kita lihat. Mana contohnya? Mislu lubsihil imamata wal izara wal rida. Demikian itu seperti memakainya Nabi akan sorban, akan kain sarung dan rida. Nah, ini beda pemahaman ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini bukan jabaliyah ini. Artinya kita juga disunnahkan untuk pakai sorban, pakai izar, pakai rida kan. Tapi di sini penulis ini beda pemahaman. Nah, kalau dalam contoh lain, perbuatan jabaliyah makan bubur. Nabi makan bubur misalkan. Apakah kita jadi sunnah makan bubur? Enggak, itu karena memang tabiat makan ketika itu. Nabi makan roti. Apakah makan roti jadi sunnah? Enggak. Nah, cuma cara makan. Kalau cara makan itu ada aturannya. Itu bukan jabaliyah, tapi kalau makanan itu sendiri itu jabaliyah. Tapi di sini beliau mencontohkan demikian itu seperti memakainya. Nabi akan sorban, kain sarung dan lidah, ini kemungkinan pengarangnya bermazhab Wahabi. Makanya Wahabi jarang yang pakai sorban kan? Karena atau mungkin khilaf juga. Karena sorban bagi mereka nggak sunnah. Nah, adapun dalam mazhab Syafi'i yang saya pelajari, kayak kita baca kitab Tangkihul Qaul, bahkan ada bab khusus yang menyatakan dengan fadilah imamah sorban. Banyak ulama-ulama yang bukan Wahabi khususnya, sorbannya gede-gede banget kan dari zaman dulu. Nah itu. Bermula demikian itu seperti memakainya Nabi akan sorban, sarung, dan rida. Wahadal kismu ya dulu ala ibahati hadal fi'l. Bermula ini kelompok itu menunjukkan ianya ini kelompok kepada boleh melakukan ini. Jadi ini boleh dilakukan, tidak terlarang karena Nabi melakukannya, tapi bukan syariat. Ya, lakin la yusra'ul iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil afa. Tetapi tidak disyariatkan akan mengikuti dengan Nabi alaihi salatu wasallam pada ini perbuatan. Nah, ini yang menjadi masalah, ya kan? Itu jadi khilaf. Tidak disyariatkan mengikuti Nabi. Nah, dalam mazhab Syafi'i sunnah tetap kita memakai sorban. Kenapa di sini perbuatan yang jabaliyah ini tidak disunnahkan untuk kita mengikuti Nabi, tapi boleh kita lakukan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alha taqarruban lillah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbuat yang Nabi akan ini perbuatan untuk mendekat kepada Allah. Nah, ini kan perlu kepada dalil. Dari mana kita tahu? Harus jelas dalilnya bahwa Nabi melakukan itu bukan untuk mendekat kepada Allah. Ya, sehingga kita tidak perlu mengikutinya. Ya, kata beliau di sini, karena Nabi tidak melakukannya untuk takarub, fala yasihu lana an nataqarraba lillahi bifi'liha. Maka tidak sah bagi kita oleh bahwa kita mendekat kepada Allah dengan melakukan ini perbuatan. Wa illa, jika kita melakukan juga untuk mendekat kepada Allah dengan melakukan ini, lakunna mukhalifina lihat Nabi, sungguh adalah kita itu yang menyalahi bagi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalamnya ini perbuatan. Jadi perbuatan yang berkaitan dengan adat, kebiasaan itu bukan syariat, enggak harus diikuti. Sehingga banyak juga atas dasar ini para ulama memahami seperti bersiwak. Bersiwak itu sunnah, artinya membersihkan gigi intinya. Boleh menggunakan alat apapun. Enggak harus pakai siwak. Ya kan? Nah, ada juga ulama yang memahami memang sunnah membersihkan gigi sekaligus sunnah pakai siwaknya.
Ya, itu untuk membedakan antara jabaliyah dan bukan itu rada rumit memang itu kita harus tanya kepada khusus ahli usul. Nah, saya juga nggak paham. Al-qismu salisu ma fa'alahu qurbatan lam ya'ti dalilun yukhassisuhu bihi. Bermula kelompok yang ketiga itu sesuatu yang memperbuat ya Nabi akannya sesuatu kurbatan untuk mendekat sebagai kurbah. Kelompok yang ketiga ma yang memperbuat ya Nabi akannya ma kurbatan sebagai kurbah untuk mendekat kepada Allah. Lam ya'ti dalilun yang tidak datanglah oleh dalil yukhassisuhu yang mengkhususkannya dalil akannya Nabi dengannya perbuatan. Dengannya ma. Ada perbuatan-perbuatan yang Nabi lakukan untuk mendekat kepada Allah dan nggak ada dalil yang menyatakan itu khusus kepada Nabi. Karena nggak ada dalil yang menyatakan khusus kepada Nabi, berarti kita umat juga disyariatkan untuk mengikuti. Fahadzal kismu yusra'ut ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bermula ini kelompok itu disyariatkan akan mengikuti dengannya Nabi fihi padanya ini kisah. Nah ini perbuatan Nabi secara umum ya. Nabi sholat sunnah. Nah, itu berarti untuk mendekat kepada Allah kan. Sunnah kita ikuti. Nah, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul marji' wal ma'ab. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.